Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi qanati Fuduliyatil Lughatil Arabiyyah. Jumpa lagi dengan channel Kepo Bahasa Arab. Pada video kali ini adalah video pertama kita pembelajaran tajwid praktis ya, mudah untuk pemula ya. Nah, di pertemuan yang pertama ini kita akan membahas tentang hukum gunnah ya. Jadi cara mudah memahami hukum gunnah. Nah, apa sih gunnah itu? Di bab pertama ini kita bahas gunnah ya. Jadi gunnah ada dua huruf ya. Apa saja hurufnya? Mim dan nun ya. Mim dan nun yang bertasydid. Nah, pengertian gunnah itu seperti apa dalam ilmu tajwid? Perhatikan di sini secara sederhana kita berikan pengertian. Gunnah adalah nun atau mim yang bertasydid dibaca mendengung ya. Jadi nun atau mim yang bertasydid dibaca mendengung. Jadi ketika kita dapatkan mim dan nun dalam membaca Al-Quran, maka tentu kita harus perhatikan kaidah yang akan kita contohkan ya. Nah, bagaimana cara membacanya? Kita berikan contoh di sini. Contoh pertama, nun bertasydid ya. Nun bertasydid. Ketika seseorang membaca Al-Quran sering menemukan nun bertasydid ya. Nun bertasydid. Kesalahan yang sering terjadi ya, ketika membaca Al-Quran bertemu dengan huruf nun bertasydid ini, hanya menekan tanpa mendengung ya. Kita contohkan, innama ka'anna jannatan. Dia hanya tekan tapi tanpa mendengung. Harusnya membaca gunnah itu tidak boleh tergesa-gesa. Kita baca dengung dulu sebelum kita baca na ya. Kita contohkan, inna. Di sini nggak ada tanda panjang, jadi berhentinya nggak boleh panjang ya. Innama. Ini dua harokat, ada alif. Ka'anna jannatan. Jadi berapa lama menahan gunnah itu? Ada yang mengatakan 3, 4, atau 5 ya. Jadi agak pelan ya, jangan tergesa-gesa untuk pindah ke huruf berikutnya. Tetapi kita harus berikan hak gunnahnya ya. Ditahan dan didengung, ditekan dan didengung. Kita berikan contoh untuk huruf yang kedua adalah mim yang bertasydid ya. Setelah kita jelaskan tadi bahwasanya kesalahan biasanya terjadi adalah hanya menekan tapi tanpa dengung ya. Biasanya dibaca dengan amma. Silakan di surah An-Naba ya, ayat pertama. Amma yatasaalun. Harusnya kita pakai gunnah di situ ya, karena ada mim bertasydid. Amma yatasaalun. Ditahan dulu ya. Kita contohkan, amma, lamma, summa, mimma. Jadi gitu ya caranya. Perlu diingat, ditahan dan ditekan dan didengung. Boleh 3, 4, atau 5 harokat ya. Jadi kita harus tenang dulu dalam membaca gunnahnya, kemudian pindah ke huruf berikutnya. Baik, sekarang kita akan masuk pada latihan ya. Latihan untuk membaca gunnah ini.
Tadi kita sebutkan di bab 1 ini bahwasanya gunnah itu ada 2 hurufnya ya, mim dan nun yang bertasydid. Yang ini harus kita selalu ingat untuk penanaman konsep setiap bertemu mim dan nun yang bertasydid, bacanya didengung ya. Kita kasih latihan yang pertama di sini, perhatikan. Mana gunnah, huruf gunnah di sini? Mim dan nun. Ada 2 ya. Mim dan nun yang bertasydid. Kita contohkan. Thumma inni da'autuhum jiharan. Terkadang kita kesalahannya hanya menekan tanpa mendengung. Thumma inni da'autuhum jiharan. Itu kesalahannya. Harusnya kita ditekan dan dengung. Thumma inni da'autuhum jiharan. Ya. Kita berikan contoh yang kedua. Mim dan nun ya di sini ya. Thumma inna alaina bayanahu. Jangan sampai kita hanya menekan tanpa mendengung. Thumma inna alaina bayanahu. Itu terlalu tergesa-gesa. Dia kurang dengung di situ ya. Harusnya ditekan dan didengung. Thumma inna alaina bayanahu. Nah, sekarang kita masuk contoh yang ketiga, yang terakhir. ثم لترونها عين اليقين. Ya. Jadi harus ditekan dan didengung. Jadi ini ya pelajaran kita pada hukum gunnah mim dan nun yang bertasydid dibaca mendengung. Semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa mempraktekannya dalam setiap tilawah Al-Quran kita, sehingga kemudian bacaan Quran kita ini menjadi fasih ya, sesuai dengan kaidah tajwid. Demikian, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Yang ingin bertanya, silahkan tuliskan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.